Ketika melihat salah satu konten di YouTube, apakah kalian pernah berpikir, bagaimana ya cara saya agar bisa menghasilkan uang dari YouTube? Nah, pada video kali ini, saya akan spill trik ampuh buat kalian para YouTuber pemula yang pengen cepat dapat monetisasi YouTube dan yang gak kalah penting biar konten kalian aman dari jebakan konten berulang atau konten digunakan ulang. So, let's get started. Nah, sebelum kita masuk ke inti konten dari video ini, mari kita buka dengan meminum air putih agar kita senantiasa diberi kesehatan dan terhindar dari segala penyakit. Jangan lupa juga untuk menekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan info-info terbaru dari channel ini. Mari kita masuk ke konten intinya. Nah, sebelum ngomongin trik, kita bahas dulu apa yang menjadi sumber pendapatan utama atau mungkin cara kita mendapat uang dari YouTube. Langkah pertama yaitu pastikan YouTube Anda sudah monet. Nah, di sini ada 2 syarat agar YouTube kita atau mungkin channel kita ditinjau oleh pihak YouTube agar bisa dimonetisasi atau mungkin dicairkan uangnya. Nah, syarat yang pertama adalah mendapatkan 1000 subscriber. Untuk subscriber ini tepatnya lebih mudah ya teman-teman daripada yang syarat kedua yaitu 4000 jam tayang tonton publik. Tapi tenang saja, saya ada triknya. Nah, untuk syarat yang kedua yaitu salah satu dari 2 hal berikut antara 4000 jam tayang dalam 1 tahun terakhir atau 10 juta penayangan short publik. Nah, tentunya yang lebih sulit adalah short karena ini batasnya cuma 3 bulan teman-teman. Nah, sebelum atau mungkin kalau teman-teman baru membuat channel YouTube, pastikan teman-teman mempunyai nomor ponsel agar bisa melakukan upload video. Ketika sudah tahu syarat-syarat untuk memonetisasi YouTube sebagai yang saya jelaskan tadi, bagaimana cara agar YouTube kita bisa cepat mendapatkan view atau mungkin bagaimana cara kita membangun channel YouTube dari nol. Untuk yang pertama adalah tentukan tema yang akan dijadikan konten pada channel YouTube Anda. Contoh, ketika saya menentukan bahwasannya channel satu ini untuk gaming, ya udah. Dari sekarang sampai seterusnya upload aja tentang gaming. Yang kedua, konsisten jadwal upload. Perlu diketahui untuk konten gaming itu di YouTube ramainya jam 2 malam. Kalau untuk konten seperti cat lover, sayang kucing itu biasanya ya sekitar jam 16 sampai jam 18. Nah, cara untuk mengetahui apa sih jadwal jam konten yang padat di platform YouTube, kita bisa cek Google Trend. Saya cekkan di laptop dulu, Google Trend. Nah, bisa lihat teman-teman, Google Trend. Oke, saya klik. Jelajah apa saja yang ditelusuri Indonesia saat ini. Kita cek tentang gaming ya teman-teman. Gaming, istilah penelusuran aja. Nah, kita lihat pada 7 hari terakhir biasanya untuk kita bisa melihat apa bias yang akan ditampilkan oleh ini penelusuran web, penelusuran YouTube, kategori, ya udah kategori kita kosongin 7 hari terakhir penelusuran YouTube. Nah, dari sini kita bisa melihat, nah ini diagram jam mana saja yang ramai orang-orang melihat tentang konten YouTube. Yang satu jam 12 siang, jam 2 malam. Yang ini nggak bisa ya. Nah, jam 2 malam. Yang ini nggak bisa diklik. Jam 19, jam 00, 1
19, 3, jam 17. Kalau kemarin ramai juga jam 2. Dari sini kita bisa melihat untuk pola tren biasanya puncak tontonan tertinggi untuk konten jam berapa lah, itu kita bisa upload pada setengah jam atau mungkin 1 jam sebelum jam-jam ini. Kita cek lagi apa ya, biasanya orang-orang itu cat ya, kucing atau mungkin hewan. Nah, untuk konten kucing ramainya itu jam, bisa lihat jam 15, 19 puncak, jam 11 siang puncak, 18 puncak, jam 18 puncak lagi. Nah, jam 18. Rata-rata kalau konten kucing jam 18. Usahakan upload setengah jam atau 1 jam sebelum konten yang ada di diagram ini melejit ya teman-teman. Langkah selanjutnya adalah optimalisasi video. Nah, cara optimalisasi video ini ada 3 tahap. Yang pertama adalah buat judul semenarik mungkin. Untuk judul, usahakan kita memakai tanda tanya karena ini adalah generasi Z atau mungkin Gen Z. Seperti contoh, siapa sih Trump itu? Atau mungkin bagaimana cara saya menghasilkan uang dari YouTube? Atau mungkin bagaimana cara kita memakai hero ini agar menang hero ini, bla 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 bla. Item yang tepat untuk hero ini, bla bla bla. Itu bisa dibuat branding kita atau mungkin mengahook audiens agar tontonan kita banyak yang menonton atau mungkin konten kita banyak menonton. Untuk langkah kedua yang paling penting juga adalah thumbnail. Bisa kalian lihat contoh di apa itu di YouTube ini teman-teman. Nah, seperti contoh ini audionya saya matikan dulu biar nggak kena copyright. Nah, telusuri. Seperti contoh kita cari di sini Mr. Beast. Nah, bisa kalian lihat thumbnail di sini sangat-sangat ramai ya, before after. Tentunya thumbnail ini bisa untuk menarik audiens atau mungkin penonton agar mengklik channel kita. Nah, seperti ini. Ini kan, bagus banget teman-teman thumbnail. Tuh, saya ke bawah, ini uang. Ini benar-benar thumbnail loh. Bisa dilihat 281 juta kali ditonton. Beda kayak yang sebelahnya, pengisi suara Mr. Beast. Dengan thumbnail kayak gini, dengan thumbnail kayak ini kan beda. Berarti bisa disimpulkan bahwasanya yang paling menarik adalah thumbnail. Oke, yang paling penting. Untuk langkah selanjutnya, jangan lupa kalau kalian mengupload video, selalu gunakan tagar. Tagar itu seperti apa? Tagar itu nanti kita ini saya atas. Nah, contoh channel YouTube siapa? Ini nanti judul channel ya. Kita kasih tagar ini ekonomi global. Ekonomi global. Atau mungkin tagar world economic. Nah, tagar ini fungsinya apa? Ketika orang dia mencari di penelusuran nggak klik ini tapi hanya men-share ekonomi global, maka ada kemungkinan tinggi bahwasanya video kalian akan dipromosikan oleh YouTube agar keluar atau mungkin agar bisa di FYP-kan. Oke. Nah, ini juga banyak pertanyaan teman-teman seputar, Bang, saya sudah dapat banyak subscriber, dapat banyak view, tapi kenapa saya tidak bisa memonetisasi YouTube channel saya? Ya, biasanya itu pertama untuk menentukan bahwasanya kita bisa monet, pertama kita harus menggunakan video yang original. Original di sini nggak harus 100% original teman-teman. Kita biasanya YouTube penentuannya adalah di bawah 70%. 70% itu sudah termasuk original. Entah itu kita pakai video orang lalu kita isi suara sendiri, seperti contoh channel reaction, tapi harus ada syaratnya. Tetap kita harus memakai video atau mungkin suara kita asli.
Karena banyak ya, banyak channel-channel YouTube sesat. Nah, seperti ini. Ini contoh saya. Kopi minuman surga untuk bla 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 bla. Tapi pengisi suara ini bukan suara saya asli, tapi suara dari AI. Atau mungkin pengisi suara kalau teman-teman pernah langganan CapCut Pro, ini suara dari Bang Dev dari Inggris. Nah, konten kayak gini kalau besok kita mau memonetisasi bakal ditolak. Alasannya adalah konten tidak original atau konten berulang. Nah, bagaimana jika saya seorang YouTuber pemula namun ingin menggunakan konten yang tidak terkena nanti bisa monet cepat, tidak terkena konten berulang. Ini tipsnya. Saya kecilkan volumenya. Nah, ini konten saya teman-teman. Ini konten video long ya. 1 jam. 1 jam. Ini seputar DJ. Cuman syaratnya adalah kalau kita menggunakan musik DJ kita harus memakai video asli. Ini saya rekam. Ini contohnya. Nah, ini saya ngevlog rekam di jalan teman-teman. Nah, kalau video kayak gini kita pasti sudah dipastikan tidak akan kena konten berulang. Nah, kenapa saya mengambil video musik? Karena apa? Analitik, kita lihat di analitik channel saya. Ini channel baru loh ya. Baru 3 hari yang lalu. Nah, bisa kalian lihat dalam 7 hari terakhir, waktu tontonnya sudah lebih dari 150 jam. Penyumbang waktu tonton terbesar ya ini konten mana tadi? Nah, konten DJ TikTok. Karena kan pasti sudah dipastikan bahwasanya konten di DJ kayak ini akan diputar oleh seperti kafe, warkop, kondangan, dan lain-lain. Dan pastinya nggak akan diputar satu kali teman-teman. Bisa lihat penayangan di sini. Penayangan saya 288, 493, 44 kali jam tonton. Bisa cek yang 400 yang terbesar dulu. Nah, analitik ringkasan. Nah, bisa kalian lihat satu video dalam 3 hari. Nah, ini saya upload Kamis ya. Kamis sampai sekarang 2 hari bukan 3 hari. Oh iya 3 hari, Rabu. Dalam 3 hari sudah menyumbang waktu tonton sebesar 28,6 jam. Bayangkan aja jika teman-teman setiap hari konsisten upload satu kali sampai 1 bulan. Nggak nyampe 1 bulan, kalian bakal bisa mengejar 4.000 jam tayang teman-teman. Ini juga menyumbang subscriber juga. Nah, terus Bang, kalau jam tayang sudah 4.000, bagaimana cara agar kita mendapatkan 1.000 subscriber secara cepat? Nah, caranya kita bikin short yang kayak gini, yang kayak tadi. Kita bikin shortnya nanti cari bahannya di Rednote bisa. Di Rednote itu video-video Cina. Cuman nanti kalau sudah dapat sekitar 5 sampai berapa subscriber sebelum monet usahakan dihapus ya teman-teman ini video. Soalnya ini video bakal menjadi penyebab gagal monet atau mungkin konten berulang. Bagaimana jika saya malas mengedit, hanya bisa mengedit 4 video? Ya udah, 4 video itu ketika jam tayangnya sudah mencapai mungkin 5.000 atau 4.000 dibuat pribadi atau dihapus dulu aja. Lalu upload ulang, kita upload lagi. Tujuan short itu bukan mencari monet, bukan mencari uang, tapi untuk mencari subscriber. Ya, diingat-ingat untuk mencari subscriber. Lihat, plus 181 subscriber dalam 28 hari terakhir. Ini aslinya bukan 28 hari terakhir. Tapi saya mulai membuat channel yang ini itu tanggal berapa ya? Sekitar tanggal 6 atau mungkin tanggal 4 Januari. Baru nggak sampai 1 minggu masih teman-teman. Sudah mendapat 187 subscriber. Nah, bisa dilihat channel saya. Nah, ini subscriber baru. Karena untuk traffic
YouTube atau mungkin mencari subscriber itu paling cepat yaitu di short. Kita tinggal upload, yang penting di bawah 60 detik. Kalau kita nguploadnya di atas 60 detik, buyar. Konten kita bakal diblokir. Terus kalau kalian maksa sampai 3 kali mengupload konten short yang diblokir, kalian bisa kena teguran dari YouTube. Yang ini bisa menghambat monetisasi lebih cepat, teman-teman. Karena biasanya kalau sudah kena teguran harus menunggu 90 hari kalau nggak 30 hari sebelum bisa mengajukan monetisasi ulang. Oke, kita langsung masuk ke langkah-langkah membuat video short agar dapat banyak subscriber. Oke, langkah yang pertama kita buka aja website Rednote. Rednote ini website video-video Cina yang tentunya unik-unik banget, bisa download di Play Store. Nah, Play Store kalau di sini tuh bisa ke Iki itu. Nah, lihat nonton drama Asia, film, anime online gratis, atau mungkin ada lagi di mana ya? Nanti bisa cari-cari aja, teman-teman. Kalau saya lebih prefer ke Rednote sih, karena saya ngeditnya pakai HP ya. Malas ngedit pakai laptop karena laptop saya agak lemot. Kita cari video-video. Nah, Love in Winter, ini Blind Woman, dan lain-lain. Ini nanti bisa dipotong-potong. Kita masukkan ke CapCut. Nah, ini CapCut saya sudah pro lah. Syaratnya juga kita memakai CapCut yang sudah pro. Cukup sebulan ini. Nah, maaf ya teman-teman, karena tadi ternyata laptop saya masih menggunakan CapCut yang versi lama, belum yang versi 13.5. Nah, jadi untuk saat ini saya akan membagikan rekam layar saya. Bagaimana cara membuat video short yang menarik. Nah, ini contohnya, ini video kucing yang saya ambil dari teman saya. Kita masuk ke menu audio. Nah, dalam sini kita klik aja ada tulisan suara, musik merek, bukan, cipta, efek suara. Nah, ini teks ke audio kita klik. Nah, masukkan teks, tempelkan teks Anda di sini. Kita tempelkan di sini. Saya tadi sudah kopas dari GPT. Kita tempel. Nah, untuk yang setelah tanda tanya ini kita kasih spasi ya, teman-teman. Nah, si kucing lincah punya kemampuan ajaib dengan mata bla 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 bla. Nah, juga setiap titik kita juga kasih spasi. Nah, setelah sudah kita klik selesai. Nah, voice over kita pilih yang sedang tren. Biasanya kalau di YouTube Short itu kalau nggak dev, ya Adam. Kita klik yang dev aja ya. Sebentar, saya kecilkan volumenya agar tidak kena konten berulang. Dev. Nah, seperti ini. Kita klik berikutnya, pisahkan secara otomatis. Tunggu sebentar sampai CapCut sudah berhasil memprompt. Oke. Nah, sudah kayak gini. Kita klik gaya. Kita pakai yang ini, antara dua ini, yang the Drone Quick yang ini. Kalau udah gitu yang ini. Kalau biasanya yang ini saya. Nah, ini sudah seperti konten YouTube Short yang menarik subscriber banyak ya. Nah, jangan lupa volume kita kasih 200%. Kita bisikan audio ini juga 200%. Ini dia Neko, kucing lincah dengan mata bersinar seperti pokoknya bintang semuanya yang volume melompat dari atap ke atap. Kalau sudah, ini klik paling tinggi, lalu kita klik ekspor. Nanti kalau sudah, kita bakal ke YouTube. Nah, ekspor ini juga menunggu. Oke, saya tutup dulu. Monetisasi YouTube itu sebenarnya gampang banget, teman-teman, kalau kalian tahu caranya. Jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalain loncengnya, dan juga klik tombol like agar kalian tidak ketinggalan info-info video berikutnya. Jika ada pertanyaan, tulis aja di kolom komentar di bawah ya, teman-teman ya. Keep hustling dan sampai jumpa di puncak sukses.